Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr wa layalin 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman, yang senantiasa menjaga amal soleh dan saling menasihati dalam kebaikan. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu serta adik remaja yang insyaallah memuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan saya melihat ada adik mahasiswa dari Muhammadiyah Taman Dagang bergabung di sini. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat yang begitu besar kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam keadaan penuh semangat menimba ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi amal ibadah kita dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita semua yang berada di sini mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin. Seperti biasa di Jumat subuh ini ada kajian yang insya Allah nanti akan diisi oleh Al-Mukarram Bapak Haji Sultan Hasbi dari Abata. Namun beliau mungkin dalam masih perjalanan. Namun kita akan semini kajian ini kita datangkan Ustaz dari Solok, Sumatera Barat, yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang akan memberikan sedikit ilmunya buat kita agar kita semakin kuat keimanannya, semakin semangat dalam beribadah, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Namun sebelumnya mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Al-Mukarram Bapak Haji Mulyadi Bani Amin. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa wallahu ta'ala fi kitabul qadim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala idzan wallazi ja'alakum al-ardha zalulan fansuru fi manakibiha wa qulun min rizqi wa ilahin nusyur. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur tentu tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Sang Khalik, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menguasai semuanya. Bahkan jiwa-jiwa kita selalu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tentu tidak lupa kita
yang berjuang dengan segala-galanya, harta, jiwa, bahkan nyawa, sehingga Islam sampai kepada kita seperti saat ini. Tadi kalau Mas Wahyu bilang Al-Mukarram, saya bilang Al-Mukarram, jangan kalau Ustaz pun tidak, Bapak. Profesi saya adalah pedagang, Manggale, kalau ada bilang Manggale, mengalas. Kalau di sistem mengalas, saya bukan Ustaz, saya bukan ulama, saya bukan ilmu. Cuma mungkin di dalam hal ini kita saling ingat-ingatkan, sampai kala yang benar itu walaupun satu ayat. Jadi di sini saya mengizin kepada para sepuh, para ustaz, para ulama yang hadir di sini. Saya di sini bukanlah saya lebih pandai, lebih punya ilmu, tidak. Cuma ada kekosongan dari ustaz kita, saya diminta oleh Allah untuk mengisi kosong tersebut. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Kalau kita melihat di mana-mana, hampir di seluruh Indonesia, mungkin bahkan di seluruh dunia ya, masjid-masjid yang paling sedikit jemaahnya itu biasa sholat subuh ya. Kalau maghrib biasanya paling ramai, isya juga ramai, di subuh. Karena memang subuh ini suatu pekerjaan sholat yang mau betul-betul bisa kita lakukan dengan iman yang benar, keyakinan yang kuat. Jadi memang orang-orang yang ketika memiliki keimanan yang keyakinan yang kuat, ini insya Allah orang-orang yang bisa hadir di istiqamah sholat subuh berjamaah masjid. Karena berapa kali diingatkan juga oleh para ustaz, para ulama kalian, bahwa sholat subuh ini adalah satu-satunya sholat yang disaksikan oleh malaikat. Bayangkan Bapak Ibu, sholat kita disaksikan oleh para malaikat. Ini sangat istimewa sholat subuh ini. Dan ada satu lagi amalan yang paling besar di sholat subuh ini adalah sholat sunat fajar. Sholat sunat 2 rakaat qabla subuh. Ini hadisnya sahih bahwa barang siapa yang sholat sunat 2 rakaat sholat sunat fajar akan lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini luar biasa. Kadang kita juga bingung. Di satu sisi kita bekerja mencari kehidupan dunia ini yang semestinya juga kadang-kadang kita tidak dapatkan. Banyak kita berlomba-lomba demi mengejarkan kehidupan dunia. Kalau kita lihat saudara-saudara kita yang hidup di kota-kota besar, itu demi mengejar kehidupan dunianya itu subuhnya dari mana-mana, Pak. Subuhnya dari mana-mana. Karena mereka dipacu oleh kehidupan kemacetan di sebuah kota. Sangat miris memang kita. Begitu banyaknya, begitu gampangnya kita mengabaikan panggilan sholat berjamaah demi mengejar kehidupan dunia kita yang pasti akan kita tinggalkan. Ini hari kita boleh saja. Ini hari kita berdiri di atas bumi, kita dengan sombong kita mungkin menginjak bumi, tapi satu saat dan kepastian itu datang, kita dihimpit oleh bumi itu sendiri. Bapak Ibu,
Mungkin kita harus saling mengingatkan untuk diri kita tadi. Kadang-kala ketika kita ingin memenuhi suatu panggilan, kalau kita di birokrasi mungkinlah atasan kita ya. Kalau kita di swasta mungkin bos kita, dia owner perusahaan kita. Ketika ada panggilan kita, ketika kita harus menghadap dan datang di jam tertentu, pasti tidak ada kita yang mau ingin melanggar jam panggilan tersebut. Selalu kita pada waktu, karena ingin menunjukkan eksistensi dirinya, pengabdian dirinya kepada pimpinan atau owner perusahaan. Tetapi coba kita ketika ada bagian ayyul salah, hayyal falah, siapa yang manggil Bapak Ibu? Siapa yang menyuruh kita Bapak Ibu? Adalah Allah, Sang Khalik kita. Kenapa juga kita masih sering kita terlambat mengabaikan panggilan itu? Kita lebih takut terlambat bertemu dengan pimpinan bos kita daripada terlambat mau. Kita lebih takut terlambat ketinggalan pesawat, bis kendaraan daripada ketinggalan salat berjamaah. Karena ini dulu, saya punya cerita sedikit Bapak Ibu. Saya punya saudara di Sumatera Barat sana. Dia seorang nelayan, petani dan nelayan. Di siang hari badannya begitu capek dan lelah mencangkul menanam padi dan belah-belahan. Di malam hari dia lanjutkan lagi untuk menambal jala atau jaringnya yang rusak karena putus dimakan ikan atau ranting-ranting yang ada di kali sana itu. Umurnya sebaya sama saya waktu itu, paling belasan tahun juga. Dia dihadapkan dengan kehidupan ekonomi yang begitu luar biasa. Artinya ketika anak itu berusia belasan tahun, tingkat kebutuhan tidurnya minimal 10 jam saja. Kita beda-beda Bapak. Semakin tua kita, tingkat kebutuhan tidur itu lebih kurang. Kalau kalian nenek-nenek atau kakek kita, dia tidur 3 jam aja malam itu cukup aja. Kalau lihat lagi bayi itu mungkin dari 24 jam itu tidurnya mungkin 18 jam. Nah, sedangkan saya ini umur 12 tahun ini begitu luar biasa tantangan hidup yang deritanya. Pagi di sawah, siang tidur. Nah, dia punya profesi selain bertani Bapak Ibu adalah nelayan. Adalah nelayan yang menangkap ikan. Singkat cerita, begitu dia lelah kerja pagi sampai siang diberi dengan sekolah, malam dan berjalan tidurnya jam malam. Tapi namanya yang jam 3 malam atau setengah 4 dini hari itu dia mesti kebangun Bapak. Kenapa? Ada dalam satu niat dalam dirinya, dia harus bangun jam 3 pagi untuk menangkap ikan ke pantai atau ke laut. Kenapa? Kalau dia tidak pergi menangkap ikan, dia tidak pergi ke laut atau ke danau, niscaya tidak ada yang buat makan buat keluarganya besok dan buat ongkosnya sekolah. Padahal dia lelah, usahanya lelah, tapi tetap dia tidur jam 12 malam, jam 3 pasti dia bangun. Satu saat teman saya ini dapat kehidupan yang bagus setelah dia dewasa. Dapat kerja di perusahaan yang sangat enteng, pagi kerja sore keluar. Tapi ketika ada pertemuan, ketika kita membahas dengan sholat, bagaimana dengan sholat subuh Anda masing-masing? Kalau sholat kita cukup Pak, tapi sholat subuh saya sering kelewat Pak. Kenapa sering kelewat? Macam-macam alasan, capek, lelah, panas, segala macam. Tapi dia bilang Bapak, saya dulu nelayan, saya dulu petani, begitu susah dan capeknya saya bekerja,
tetapi saya bisa mampu bangun jam 3 pagi. Kenapa? Sekarang saya sudah enak masuk kantor pagi, keluar sore, tidak ada kegiatan apa lagi. Ada alasan capek kita tidak mampu sholat subuh. Padahal ini petani dan ayam ini begitu rutin. Senyumlah si ustaz ini menjawab. Ketahuilah, kenapa Anda bisa bangun ketika di kampung Anda itu? Karena sebelum tidur itu ada suatu memori yang Anda tanamkan dalam otak alat suasana Anda, bahwa Anda besok harus ke pantai. Kalau tidak, Anda nggak makan. Kalau Anda nggak makan, Anda nggak bisa sekolah. Ditanamkan otaknya bahwa ada niat yang kuat untuk mencari nafkah pagi hari. Begitu juga dengan sholat. Cobalah bapak-bapak, ibu-ibu, bagi teman-teman kita yang masih juga susah bangun subuh, coba kita sama-sama pakai ini. Sebelum kita tidur, meletakkan kepala kita di atas bantal dan membaringkan badan kita di atas kasur. Niatkanlah dalam diri kita, azamkan dalam pikiran kita, tanamkanlah alarm puasa di otak kita bahwa besok pagi saya harus bangun menghadap Al-Fatihah. Sebagaimana sebenarnya tadi sebelum tidur dia mengatakan dalam otak dan pikirannya, dalam hatinya dia harus bangun pagi untuk menangkap ikan. Sama kan? Cuma yang satu punya azab untuk kehidupan dunianya, yang satu punya azab untuk bertemu sama Khaliqnya. Enggak mampu juga, masih susah Pak. Sudah saya coba, saya sebelum tidur saya berniat untuk bangun subuh, masih susah juga. Anda tambah dengan doa. Ya Allah, sebelum tidur berikanlah kepada hamba-Mu yang lemah ini untuk bangun di malam hari dan bangun di subuh untuk menunaikan sholat. Niscaya Allah akan perintahkan malaikatnya kalau Anda pun tidak, kita semua pun tidak terbangun tidur. Hai malaikatku, sebulan bin bulan di masjid Baitul Syukur di Karangasem bulan indah. Tadi malam sebelum tidur berdoa kepadaku untuk diberikan kekuatan untuk bangun subuh. Allah akan perintahkan malaikatnya untuk meminta solusi. Ya Gus, saya senang nih Gus, luar biasa sekarang. Assalamualaikum Gus. Alhamdulillah. Jadi inilah. Tidak ada apa. Karena kemarin saya bilangkan, semua kita hidup ini kalau kita tidak jalankan dengan iman, semuanya hidup ini masalah semuanya. Tidak ada yang masalah. Orang di kota bermasalah, orang di desa itu masalah, semua masalah. Yang tidak berkah itu apabila kita jalankan dengan iman dan benar. Sekarang cukup Pak ya, sedikit aja ya. Jadi dalam surat yang saya bacakan tadi itu wallazi ja'ala zalulan faqsu fi manaqib rabbil rizqi wa ila rusul. Maka berdebarkanlah muka di bumi, merantaulah berjalanlah kamu ke seluruh penjuru negeri untuk mencari rezeki yang Allah. Jadi Pak, kalau kita orang Minang ini, orang Tawah ini, orang perantau ini. Jadi kita termotivasi dengan ayat ini Gus. Allah itu perintahkan Gus, bersebarlah kamu kemana-mana, merantaulah kemana-mana untuk mencari rezeki Allah. Tapi saya sangat salut ketika ada saudara kita tidak merantau ke mana-mana, tapi punya kehidupan sukses. Ini luar biasa. Kami yang merantau ini Pak, orang-orang yang merantau ini, karena tidak punya kemampuan lagi hidup di daerah kami, tidak mampu berkompetisi, akhirnya banyak merantau. Jadi kalau ada bilang hebatnya bapak-bapak yang merantau, hebat ya kakak orang di kampung, saya bilang Anda yang hebat. Kenapa? Anda hidup mampu di kampung tanpa perlu merantau. Kami tidak mampu hidup di kampung, makanya kami merantau mencari rezeki. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau ada daerah yang orang tidak merantau, justru orang-orang hebat, orang-orang yang tidak perlu keluar daerah untuk mencari kehidupan.
Jadi jangan kita juga orang Padang, orang Makassar, perantau, orang Parangkanda. Justru orang-orang yang tidak perantau, orangnya bagi muslim di daerahnya itu orang-orang yang hebat. Ya Pak Esa. Siap? Bapak Ibu, ada satu cerita ketika ada seorang anak bertanya kepada ustaznya, ya Ustaz, katanya untuk masuk surganya Allah itu tidak gampang ya Ustaz. Iya, tidak gampang. Walaupun orang itu sudah salat, orang itu sudah ibadah, ada jaminan nggak Ustaz masuk surga? Ya nggak ada jaminan, nggak mesti. Ya kalau orang tidak benar, tetap aja masuk neraka, dibakar kata Ustaznya. Ustaz, kalau itu saya mau tanya dong. Kita ini yang dikatakan siapa Ustaz? Allah. Loh, kalau itu Ustaz, mungkinkah Allah orang yang diciptakannya, makhluk yang diciptakannya akan dibakar juga sebenarnya? Allah sendiri menciptakan, kok Allah sendiri yang bakar? Ini orang mencari gara-gara nanya di jemaah. Tapi Ustaz tidak akal. Dia paham naiknya Ustaz. Dari kumpul Ustaz juga. Saya mesti ingat Ustaz ini. Dia kata Ustaz ini, Bapak kerja apa? Bapak kirim berapa Bapak? Saya bertanya Ustaz. Oh, kata ini. Oke. Saya pun tanya sama Bapak. Yang nanam padi itu siapa? Saya Ustaz. Yang merawat dan memupuknya siapa? Saya Ustaz. Nah kalau padinya sudah masak, sampai ngapain? Saya tuai Ustaz. Setelah saya tuai, sampai ngapain? Saya adil. Terus dari padi yang jadi itu, ada yang bersih, ada yang hampa. Nah, terus ketika padi sudah tuai, yang apa yang akan bawa pulang? Yang bersih, yang apa? Ditinggal Ustaz. Nah, kalau yang hampa habis dari Pak, yang bersih dibawa pulang, yang nampaknya tinggal di sawah tuh. Yang hampanya tinggal. Terus lama-lama gimana? Yang hampa itu, ya siapa kan kalau Ustaz mau tanam lagi. Nah itu. Jadi Tuhan katanya, seluruh makhluk ciptaan padi itu sampai yang tanam, sampai yang rawat, sampai ini, tapi ketika ada yang hampa, yang tidak patuh, yang tidak berisi, sampai katakan ini juga kita makhluk. Kita semua Allah ciptakan, tapi kita tidak semua menjadi insan-insan yang berisi atau insan-insan yang beriman sesuai kepada ini. Sampai bakar tempatnya, ampun atau iya. Itulah. Tanya lagi Ustaz. Dulu zaman berjuang Rasulullah itu dihina, dicaci, dibikin, bahkan diludahi. Kalau saya mau tes Ustaz siap nggak diludahi? Dia tanya sama jemaah, mampu nggak nanti kalau Ustaz diludahi katanya? Boleh kalau Ustaz dibuka depan Ustaz. Kalau kalian yang meludahi saya ini, kalau kafirnya kalian hampir sama dengan kafirnya umat di zaman Rasulullah. Ayo kata diludahi saya. Kalau kalian yang umat kafirnya sama dengan Rasulullah, ada yang kafir tak? Gak ada. Ada berani. Jadi saya kira cukup ya. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lebih dan kurangnya, yang benar datang dari Allah, yang salah ada dari saya. Saya bukan lebih baik dari Bapak semua. Saya akan selalu mengatakan kepada orang yang lebih muda daripada saya akan mengatakan Anda lebih baik dari saya. Kenapa? Anda masih muda, maksiat Anda masih sedikit. Saya sudah umur, maksiat saya juga ada. Kepada orang tua, kepada Pak Is dan semuanya tua ini, bapak-bapak jauh lebih baik dari saya. Kenapa? Umur bapak sudah banyak. Tentu ibadah bapak jauh lebih banyak dari saya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita
kita dapat bersilaturahmi bersama di tempat ini. Tausiah sudah disampaikan oleh Bapak Haji Mulyadi, dan semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari tausiah-tausiah itu. Bapak Ibu yang saya hormati, sambil kita menunggu persiapan makan pagi yang sedang ditata, barangkali 5 menit saya akan menyampaikan beberapa hal kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, seminggu yang lalu saya menyampaikan di masjid ini, mungkin bukan seminggu yang lalu, sebulan yang lalu di masjid ini, dengan kalimat yang sangat menyentuh. Kalimat itu adalah wasari'u, bersegeralah. Waktu itu ada kaitannya dengan halal bihalal, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah kamu untuk menuju ampunan Tuhan. Dalam bahasa Jawa disebut lan enggal-enggalo sliramu padha nyuwun pangapura Maha Gusti Pangeran. Nah, ternyata yang diminta untuk bersegera itu tidak hanya minta maaf saja. Ternyata kalau kita melihat di masyarakat Islam pada umumnya, kayaknya memakamkan jenazah juga bersegeralah. Ya, maka dipikul bersama-sama dengan lari bahkan begitu. Kemudian nikah juga begitu, bersegeralah. Ya. Bagi mereka yang sudah mampu, bersegeralah. Maka ternyata ada 7 tuntunan yang harus disegerakan. Yang pertama adalah tobat. Tadi suratnya seperti itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Pertama adalah tobat, mohon ampun. Yang kedua adalah berbuat baik. Berbuat baik itu ya bersegeralah. Bersegeralah untuk berbuat baik. Karena apa? Jangan ditunda-tunda. Berbuat baik meninggalkan sesuatu yang jelek, itu bersegeralah. Satu, bertobat. Yang kedua, berbuat baik. Yang ketiga apa? Menikah. Barangkali yang sudah mampu, segeralah. Atau menikahkan Bapak. Yang keempat adalah mengubur jenazah. Maka kita lihat ya, orang-orang di Jawa Timur itu jam ini meninggal, 2 jam lagi dikubur. Maka punya pedoman, dia bersegera. 1, 2, 3, 4. Yang 5 membayar utang. Itu juga bersegera. Bersegera. Yang kelima, 6 adalah memberikan makan kepada fakir miskin. Bersegera, jangan ditunda. Maka ada sekarang kalau semarak sekali ya Pak ya, Jumat Barokah, kemudian Subuh Barokah, itu melimpah sekali karena itu merupakan sesuatu perbuatan yang bersegera. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ada 7 hal yang berkaitan dengan bersegera itu. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ketika kita bicara bersegeralah, maka ada satu ayat lagi yang barangkali mengingatkan kepada kita yang disebut dengan apa? Kalau di dalam haji itu adalah manistaqo, kemampuan, kemampuan. Dalam hal-hal beberapa hal itu, maka ditanya kepada kamu kemampuan kamu. Katakan misalnya haji, ya. Walillahi 'alan nasi manistaqo. Itu kan berangkatlah kamu ke haji kalau kamu mampu. Mampu itu apa? Tidak sekedar uangnya, tetapi juga kesehatannya, tetapi juga tentang kesempatannya, tapi juga tentang hal-hal yang lain dipikirkan itu. Nah, kadang-kadang orang ditanya sudah kaya raya, kenapa kok belum haji? Dia mengatakan belum mampu.
Kata belum mampu standarnya barangkali berbeda dengan yang diberikan oleh Allah. Ya. Allah itu memberikan standar, maka kadang-kadang di DBA itu dikatakan ya, haji tidak sekedar uang, tetapi haji juga kemampuan di bidang yang lain, kesehatan dan sebagainya. Itu namanya mampu. Yang pertama, di dalam surat Ar-Rum ayat berapa itu dikatakan bernikahlah kalau kamu mampu. 1, 2, 3, 4. Ya, ini kalau mampu sudah itu. Jadi ayatnya adalah kata mampu. Kalau pasti bos itu ya tagihan itu ya mampu. Nah, itu ayatnya begitu. 1, 2, 3, 4 jika kamu mampu. Kalau kamu tidak mampu ya 1 saja. Yang akan saya tekankan adalah kata mampu. Kalau tadi sekata bersegera. Kalau kamu segera kaya. Nah, makanya kalau itu digantikan lah ya. Kita digantikan. Kalau mampu bersegera lah. Ya. Yang ketiga adalah kurban. Ya, kalau mampu bersegera. Kurban itu kemampuan dan kemauan. Ada orang yang mampu tapi tidak berkemauan. Ya. Sementara ada yang lain orang yang tidak mampu tetapi berkemauan tinggi. Tapi apa? Ayatnya adalah mampu. Di dalam ini tadi apa? 3 mampu, 1 mampu haji, 2 mampu apa Pak? Menikah, yang ketiga mampu korban, yang keempat katakan sholat. Sholat itu juga begitu. Kalau kamu mampu berdiri tegak, kalau tidak mampu dengan duduk, kalau duduk saja tidak mampu ya dengan berbaring, kalau berbaring saja tidak mampu dengan isyarat, kalau isyarat juga tidak mampu ya dibawa ke kuburan. Artinya apa? Ini Allah memberikan kata mampu. Yang keempat adalah puasa. Maka yang kelima itu yang keempat. Yang kelima adalah puasa. Ternyata puasa katanya juga mampu. Jika kamu mampu berpuasalah. Ketika kamu tidak mampu bayarlah zakat. Bayarlah apa? Bayarlah widyah. Ketika kamu sedang berpergian, ditinggal nanti dibayar ditunaikan di hari lain. Ini kata mampu. Ya. Jadi kata mampu ternyata ya sholat, ya puasa, ya membayar zakat itu juga. Bapak ibu-ibu ada kode dari depan itu sudah gitu ya. Pokoknya mau saya tutupin sampai jam 6 tapi nanti adem segini. Saya kira itu, alhamdulillah Bapak ini hanya sekedar 5 menit Pak Mul. Intinya adalah menanti kesiapan nasinya disiapkan. Bapak-bapak yang masih punya minuman dibawa keluar, meskipun di luar sudah disiapkan air putih ya. Hari ini menunya adalah nasi liwet ya, kerupuk rambak. Bagi Bapak Ibu yang menginginkan ketan nanti bisa pesan sendiri ke depan. Saya tambah ketan gitu ya. Itu ada ketan, ada macam-macam. Silahkan Bapak Ibu. Dan targetnya habis. Boleh tanduk, boleh apa. Yang penting sudah habis pada saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu dari tambahan sekedar memperpanjang waktu pada pagi hari ini. Kemudian hari ini kayaknya Pak Edi ulang tahun ini. Meskipun sering ulang tahunnya, ada ulang bulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Haji, kepada Bapak Haji Sahabat Harimau yang telah mengisi kajian ini, karena memang pada intinya Ustaz Iqbal tidak hadir, tapi kita punya penceramah-penceramah handal juga di sini. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depannya.
Marilah kita tutup kajian ini dengan membaca Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bisa sarapan bersama sesudah sholat subuh. Monggo nasi liwetnya. Oke. Antri nasi liwet. Yes, makasih Pak Eli. Ini ada kunjungan khusus dari UMS. Terima kasih Mas. Nasi liwet. Monggo Mas. Ngetat. Mas. Sarapan bersama sesudah kajian ba'da subuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Jumat barokah. Jumat barokah. Keluarga bahagia sejahtera. Assalamualaikum. Selamat sarapan.